Baik, di tahap selanjutnya ada pembuatan posting DH, pilih grafik, pilih post. Nah, di sini kita masukkan skema, Di sini kita masukkan di holesnya, di sini juga kita masukkan di holesnya, di sini kita masukkan di holesnya kembali. Di sini di posting DH nya kita klik kanan, posting DH, kita ketik posting DH, klik OK. Setelah itu kita panggil posting DH. Di sini akibat di sini interval ini cuman post A nya aja, kita masukkan di layernya post A nya aja. Selanjutnya ada di masuk kita ke kontrol. Ini kita masukkan sesuai dengan rumus tadi. Di sisi speknya kita masukkan topo. Di text distance-nya kita kasih 5. Nah, selanjutnya kita masuk ke display. Di post symbol ini kita klik kanan new, di name nya kita kasih nama post text. Setelah itu di color yang kita kasih warna sesuai dengan kawan kita. Setelah itu di size nya kita kasih 5, di size nya kita kasih 5. Setelah itu kita OK. Setelah itu kita OK kan saja. Setelah kita selesai melakukan tahap itu, kita masuk ke home, grafik, kita masuk ke influence. Nah, di skema kita masukkan skema, model tabelnya kita masukkan grid, di layer name kita masukkan post A, di output layernya kita masukkan boleh A, di kontrolnya kita centang marga poligonnya, dan di kategorinya kita masukkan measure, indicate sama infrared. Di distance-nya kita masukkan 250, 500 sampai 750. Di layer suffixnya kita masukkan mea, ind sama inf. Warnanya sih kita sesuai dengan kemauan kita masing-masing. Nah, setelah itu kita apply. Setelah centang hijau seperti ini, langsung kita okekan saja. Nah, kita lihat hasilnya. Ada yang poli A seperti ini. Nah, ini hasilnya setelah kita membuat output posting DH. Selanjutnya kita membuat cropline plus iup, klik kanan new layer, cropline, kita ketik cropline, OK, centang edit, centang basic subcropnya, centang iupnya juga. Kita blok, kita edit, copy, duplikat, kita klik OK juga. Setelah itu kita sambungkan basic grupnya dengan
liupnya. Kemudian kita konekkan. Ubah jadi line. Selanjutnya kita ubah menjadi line. Edit, convert to line. Baru kita potong. Kita delete. Oke. Selanjutnya bagian atas juga seperti itu, sama. Kita delete. Lalu kita konekkan bagian-bagian yang terputus. Selanjutnya kita convert to polygon. Selanjutnya kita membuat layar kembali dengan resolve atau sumber daya. Oke. Klik kanan, new layer, resolve. Oke. Edit. Dicentang polyrese-nya, crop line juga dicentang, di blok, di copy, di duplikat kembali, klik OK, crop line, oke, to polygon. Maka sudah jadi. Dilanjutkan dengan pembuatan sumber daya lainnya dengan cara yang sama. Baik, selanjutnya kita masuk ke perhitungan estimasi sumber daya. Yang pertama kita masuk ke receivers, kita masuk ke sampel, kita masuk ke polygon. Yang harus diisi di name-nya kita isi skema. Yang kedua di model tipenya kita kasih grid. Yang di desain filenya kita ketik poly_res. Yang dimana di elemen ID-nya ini kita isi sesuai dengan kolom sumber dayanya. Yang 14 yang kuning ini, yang 12 yang biru, yang 11 yang merah. Di top surface-nya kita isi topo 3. Di bottom surface-nya kita isi A1 floor. Kemudian di table filenya kita ketik res_A1.
Di polygon kolumnya kita isi block name. Di selanjutnya ada di optionnya yang kita centang yang sesuai dengan yang ada di layar. Yang volume kita centang, yang plane area kita centang, yang true thickness kita centang, top area kita centang, mesh kita centang, vertical thickness kita centang juga. Di sampel tipenya kita pilih yang area, sampel density-nya kita pilih 25, di sebelahnya kita pilih yang SQ meter. Dan yang selanjutnya kita masuk ke interval. Kita masuk interval, kita pilih ini yang A1, yang ini kita ketik minus F through underscore tick. Yang selanjutnya kita masuk ke setelah kita masukkan ini yang minus F through underscore tick, kita apply-kan saja. Kita tunggu sebentar. Setelah itu kita okekan saja. Setelah itu kita masuk ke MXL ini, kita klik kanan, kita pilih new MXL. Di sini kita pilih atau kita ketik true underscore tick. Setelah itu, setelah kita pilih, kita ketik true tick-nya, kita masukkan rumus yang sesuai dengan ini. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita buka. Ketika sudah kita masukkan rumusnya, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu setelah muncul true tick seperti ini yang di bawah ini, kita masuk ke sini, kita masuk ke reformat simple, kita masuk ke interval. Di intervalnya kita kasih di name-nya, kita kasih skema, di reserve kita kasih table 1. Nah, di selanjutnya di table filenya kita kasih rise underscore a1 underscore ref juga. Selanjutnya kita masuk ke reporting ini. Yang kita centang yang sesuai dengan di layar, yang total kita centang, yang interval kita centang, yang overburden kita centang, yang interburden kita centang, yang dan total burden juga kita centang. Yang selanjutnya kita masuk ke outer, yang dimana yang dicentangnya ini yang sesuai dengan yang di layar, yang XY nya juga. Nah, setelah itu kita klik apply. Kita klik apply. Nah, setelah tanda hijau seperti ini berarti berhasil, kita klik juga OK. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke tahap selanjutnya, kita buka table, kita buka yang nah, setelah muncul
res underscore A1 underscore ref-nya kita klik kanan, kita pilih yang ekspor. Nah, kita pilih yang XL, terus yang di kolomnya ini kita pilih name, interval, total volume, intro tick, intervolume, dan total burden volume. Setelah itu yang di Excel filenya kita pilih res underscore A1, kita pilih atau kita ketik. Yang di sini juga kita centang yang output headernya. Setelah itu kita apply. Setelah kita apply, kita tunggu sebentar. Setelah itu kita oke kan. Nah, tahap selanjutnya kita melihat hasil outputnya di Excel atau hasil Excel. Kita buka di Mincom. Kita buka di Excel. Ini. Nah, ini hasilnya. Baik, selanjutnya kita membuat atau menghitung perhitungan estimasi sumber daya, yang dimana ada beberapa faktor perhitungannya. Yang pertama itu faktor rake, yang kedua coal recover, yang ketiga coal uncover, yang keempat ada area, yang kelima ada coal loss, yang keenam ada dilution volume, yang ketujuh ada coal tonnage, yang ke-8 ada total waste. Yang pertama kita bikin faktor rake-nya, yang dimana itu faktor rake-nya itu dianggap 1. Selanjutnya kita tarik. Nah, yang di tahap selanjutnya ada yang namanya coal recover. Nah, coal recover ini kita masukkan sama dengan intervolume yang sudah ada. Intervolume dikali dengan faktor rake-nya. Enter. Nah, di coal recovery ini faktor rake-nya ini adalah batubara yang terambil. Nah, yang selanjutnya ada coal uncover. Coal uncover ini. Coal uncover ini kita masukkan rumus sama dengan interval volume dikurang coal recover. Setelah itu kita enter. Nah, selanjutnya ada area. Di area ini kita masukkan interval volumenya, interval volume dibagi intro tick, dibagi dengan intro tick, setelah itu kita enter. Di area ini yang dimana luasan dari model batu baranya.
Selanjutnya ada call loss. Kita masukkan rumusnya sama dengan faktor rek dikali area dikali dengan 0,3. Dari mana 0,3 itu, yaitu dianggap dengan ketebalan batu baranya. Setelah itu kita enterkan. Nah, selanjutnya ada di dilution fall. Dimana dilution fall ini sama dengan faktor reknya dikali area dikali dengan areanya dikali dengan 0,1, yang dimana 0,1 ini dianggap sebagai pengotor batu bara. Setelah itu kita enterkan. Nah, setelah itu selanjutnya kita masukkan cold tunnus. Nah, di cold tunnus ini kita masukkan rumus, buka kurung, coal recover dikurang dengan coal loss dikali 1,3, yang dimana 1,3 ini adalah densitas batubara normalnya. Tutup kurung, ditambah dengan dilution fall dikali 1,8. Yang 1,8 ini dianggap dengan densitas batubara kotor. Setelah itu kita enterkan. Nah, yang selanjutnya ada total loss. Total loss ini kita masukkan rumus sama dengan total badan volume ditambah coal recover ditambah coal loss dikurang dilution fall-nya. Setelah itu kita enter. Nah, baik, ini begini saja video mengenai perhitungan estimasi sumber daya. Selanjutnya kita membuat cropline plus iup. Klik kanan new layer, cropline, kita ketik cropline, oke. Centang edit, centang basic subgroup-nya, centang iup-nya juga. Kita blok, kita edit, copy, duplikat, kita klik OK juga. Setelah itu
kita sambungkan B subgroupnya dengan liupnya. Kemudian kita konekkan selanjutnya kita ubah menjadi line, edit, convert to line, baru kita potong. Kita delete, oke. Selanjutnya bagian atas juga seperti itu, sama. Lalu kita konekkan bagian-bagian yang terputus. Selanjutnya kita convert to polygon. Selanjutnya kita membuat layar kembali dengan resolve atau sumber daya. Oke. Klik kanan, new layer, resolve. Oke. Edit. Centang polyrese-nya, crop line juga dicentang, di blok, di copy, di duplikat kembali, klik OK, crop line, oke, to polygon. Maka sudah jadi. Dilanjutkan dengan pembuatan sumber daya lainnya dengan cara yang sama. Baik, selanjutnya kita masuk ke perhitungan estimasi sumber daya. Yang pertama kita masuk ke receivers, kita masuk ke sampel, kita masuk ke polygon. Yang harus diisi di name-nya kita isi skema. Yang kedua di model tipenya kita kasih grid. Yang di design filenya kita ketik poly_res. Yang dimana di elemen ID-nya ini kita isi sesuai dengan kolom sumber dayanya. Yang 14 yang kuning ini, yang 12 yang biru, yang 11 yang merah. Di top surface-nya kita isi topo 3. Di bottom surface-nya kita isi A1 floor.
Kemudian di table filenya kita ketik res underscore A1. Di polygon kolomnya kita isi block name. Di selanjutnya ada di optionnya yang kita centang yang sesuai dengan yang ada di layar. Yang volume kita centang, yang plane area kita centang, yang true thickness kita centang, top area kita centang, mesh kita centang, vertical thickness kita centang juga. Di sampel tipenya kita pilih yang area, sampel density-nya kita pilih 25, di sebelahnya kita pilih yang SQ meter. Dan yang selanjutnya kita masuk ke interval. Kita masuk interval, kita pilih ini yang A1, yang ini kita ketik minus F true underscore tick. Yang selanjutnya kita masuk ke setelah kita masukkan ini yang minus F true underscore tick, kita apply-kan saja. Kita tunggu sebentar. Setelah itu kita oke-kan saja. Setelah itu kita masuk ke MXL ini, kita klik kanan, kita pilih new MXL. Di sini kita pilih atau kita ketik true underscore tick. Setelah itu, setelah kita pilih, kita ketik true tick-nya, kita masukkan rumus yang sesuai dengan ini. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita buka. Ketika sudah kita masukkan rumusnya, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu setelah muncul true tick seperti ini yang di bawah ini, kita masuk ke sini, kita masuk ke reformat simple, kita masuk ke interval. Di intervalnya kita kasih di name-nya, kita kasih skema, di reserve kita kasih table 1. Nah, di selanjutnya di table filenya kita kasih rise underscore A1 underscore ref juga. Selanjutnya kita masuk ke reporting ini, yang kita centang yang sesuai dengan di layar. Yang total kita centang, yang interval kita centang, yang over burden kita centang, yang inter burden kita centang, yang dan total burden juga kita centang. Yang selanjutnya kita masuk ke outer, yang dimana yang dicentangnya ini yang sesuai dengan yang di layar, yang XY nya juga. Nah, setelah itu kita klik apply. Kita klik apply. Nah, setelah tanda hijau seperti ini berarti berhasil, kita klik juga OK. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke tahap selanjutnya, kita buka table, kita buka yang
Nah, setelah muncul res underscore A1 underscore ref nya, kita klik kanan, kita pilih yang ekspor. Nah, kita pilih yang XL, terus yang di kolomnya ini kita pilih name, interval, total volume, intro tick, intervolume, dan total burden volume. Setelah itu yang di Excel filenya kita pilih res underscore A1, kita pilih atau kita ketik. Yang di sini juga kita centang yang output headernya. Setelah itu kita apply. Setelah kita apply, kita tunggu sebentar. Setelah itu kita oke kan. Nah, tahap selanjutnya kita melihat hasil outputnya di Excel atau hasil Excel. Kita buka di Mincom. Kita buka di Excel. Ini. Baik, selanjutnya kita membuat atau menghitung perhitungan estimasi sumber daya, yang dimana ada beberapa faktor perhitungannya. Yang pertama itu faktor rake, yang kedua coal recover, yang ketiga coal uncover, yang keempat ada area, yang kelima ada coal loss, yang keenam ada dilution volume, yang ketujuh ada coal tonnage, yang ke-8 ada total waste. Yang pertama kita bikin faktor rake-nya, yang dimana itu faktor rake-nya itu dianggap 1. Selanjutnya kita tarik. Nah, yang di tahap selanjutnya ada yang namanya coal recover. Nah, coal recover ini kita masukkan sama dengan intervolume yang sudah ada. Intervolume dikali dengan faktor rake-nya. Enter. Nah, di coal recovery ini faktor rake-nya ini adalah batubara yang terambil. Nah, yang selanjutnya ada coal uncover. Coal uncover ini. Coal uncover ini kita masukkan rumus sama dengan interval volume dikurang coal recover. Setelah itu kita enter. Nah, selanjutnya ada area. Di area ini kita masukkan interval volumenya. Interval volume dibagi intro tick, dibagi dengan intro tick, setelah kita enter. Nah, di area ini yang dimana luasan dari model batu baranya, maksudnya ada coal loss, kita masukkan rumusnya sama dengan faktor rake
dikali faktor rek dikali area dikali dengan 0,3. Dari mana 0,3 itu, yaitu dianggap dengan ketebalan batu baranya. Setelah itu kita enterkan. Nah, selanjutnya ada di dilution fall. Yang dimana dilution fall ini sama dengan faktor reknya dikali area dikali dengan areanya dikali dengan 0,1, yang dimana 0,1 ini dianggap sebagai pengotor batu bara. Setelah itu kita enterkan. Nah, setelah itu selanjutnya kita masukkan cold-to-ness. Nah, di cold-to-ness ini kita masukkan rumus, buka kurung, cold recover dikurang dengan cold loss dikali 1,3, yang dimana 1,3 ini adalah densitas batu bara normalnya. Tutup kurung, ditambah dengan dilution fall dikali 1,8. Yang 1,8 ini dianggap dengan densitas batu bara kotor. Setelah itu kita enterkan. Nah, yang selanjutnya ada total loss. Total loss ini kita masukkan rumus sama dengan total badan volume ditambah coal recover ditambah coal loss dikurang dilution fall-nya. Setelah itu kita enter. Nah, baik, ini begini saja video mengenai perhitungan estimasi sumber daya.